Kembali lagi dengan saya Ade Ariswan di mata kuliah Fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai listrik. Misalnya buat saudara-saudara yang pernah bekerja di welding ya, coba perhatikan sekitarnya. Pernah nggak memperhatikan suatu alat yang namanya clamp meter ya, atau nama lainnya tang ampere aja. Nah, ini fungsinya ya, si tang ampere ini kita bisa mengukur baik arus ya, arus, tegangan, hambatan ya, dan yang lain-lain itu pakai alat yang di sini. Ya, ini mirip seperti multimeter fungsinya ya. Mirip fungsinya seperti multimeter atau nama lainnya avometer. Jadi multimeter itu kita bisa mengukur berapa ampere, berapa volt, berapa ohm dari suatu rangkaian. Tapi kalau multimeter kita harus putuskan rangkaiannya. Jadi nggak bisa untuk rangkaian yang sedang berjalan, nggak bisa. Harus putuskan dulu, nanti diselipkan di antara rangkaiannya. Jadi kalau kilometer itu nggak perlu, langsung aja kita bisa kenakan di sini ya. Nah, nanti diputar di sini, dimasukkan di sini. Nah, di ini aja di apa ya, dijalankan sepanjang kabel ini nanti bisa mengukur apa yang mau kita cari di sini. Ini ada switchnya ya. Ini ada switchnya. Kita mau ukur apa gitu. Nah, pernahkah saudara memikirkan ya, apa sih tegangan atau volt, apa sih ampere atau arus, terus hambatan atau ohm itu apa gitu. Lalu ini pengaruhnya apa? Kenapa kita harus tahu ya? Nah, itu yang kita akan bahas sekarang, apa makna dari beberapa besaran tersebut. Tapi sebelumnya juga kita pasti harus diskusikan dulu apa yang dimaksud dengan listrik. Sebelum kita membahas listrik, ya listrik itu kita bisa lihat dari atom ya. Atom itu adalah penyusun paling dasar dari semua bahan, semua materi, termasuk diri kita sendiri, tersusun dari atom-atom. Nah, secara sederhana seperti ini strukturnya ya. Ini saya gambarkan yang paling sederhana aja. Jadi atom itu ada inti atom yang di tengah sini. Inti atom itu ada proton yang muatannya positif, ada neutron yang netral, dan ada elektron yang di luar. Nah, elektron inilah nanti yang akan menyebabkan timbulnya peristiwa listrik. Nah, kita perhatikan kalau elektron itu ada di luar atom ya. Elektron itu ada di luar atom. Nah, terus elektron itu, ya ini misalkan ini ada atom-atom, atom-atom itu berdekatan satu sama lain, nanti elektronnya bisa pindah-pindah ya. Bisa pindah dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, pindah terus. Nah, terutama ini pada logam ya. Jadi elektron pada logam itu bisa berpindah-pindah. Makanya logam dapat menghantar listrik, dan yang kita gunakan untuk peralatan listrik itu biasanya memang logam ya. Contohnya tembaga seperti itu. Nah, arus listrik, kalau kita lihat current ya, arus listrik itu arahnya berlawanan dengan arah aliran elektron. Jadi kalau arah aliran elektron bergerak dari kiri ke kanan ya seperti ini, arusnya bergerak sebaliknya dari kanan ke kiri. Nah, elektron itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi kalau ada suatu peralatan listrik, kutubnya negatif, positif, nah itu arah uh, elektronnya dari sana ya. Misalnya baterai gitu ya, kan ada baterai, ada kutubnya positif, ada kutubnya negatif ya. Tapi ini hanya untuk yang arus direct current ya, atau DC. Kalau yang AC gimana? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya kalau AC ya. Kalau AC itu bolak-balik. Nah, kalau yang ini sederhana, kita lihat aja ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kenapa terbalik? Nah, ya seperti yang sudah saya pernah jelaskan, kalau arus listrik itu dianggap yang muatannya positif atau whole ya. Jadi kalau anggap elektron itu seperti kelereng, nah ada jarak antara elektron itu yang ditinggalkan elektron sebelumnya, lubang namanya.
berlubang gitu. Nah, lubangnya geraknya pasti berlawanan dengan arah elektron. Oke, ini contohnya aliran listrik ya. Misalnya ini aliran menggunakan baterai ya. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, yang kita perhatikan elektronnya di sini ya. Elektronnya dari kutub negatif. Terus ini simbol hambatan ini ya. Kalau yang seperti ini simbol hambatannya. Misalnya peralatan listrik atau lampu seperti itu. Nah, yang warna kuning ini adalah aliran elektron ya, natural electron flow. Jadi ini adalah yang sebenarnya terjadi. Tapi selama ini dianggap yang merupakan arus listrik adalah muatan positif, makanya disebut sebagai convention. Nah, kalau convention itu artinya perjanjian ya. Di perjanjian dulu dianggap yang bermuatan listrik, muatan listrik itu dianggap yang bermuatan positif gitu. Jadi kebalikan dengan arah aliran elektron. Oke, arus listrik. Nah, arus listrik sendiri ini adalah jumlah muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu. Muatan itu simbolnya Q di sini, ya. Lalu I itu adalah simbol dari arus dan T adalah waktu. Jadi I sama dengan Q per T. Di mana I itu arus ampere, Q itu muatan listrik dalam kolom, dan T adalah waktu. Sedangkan kalau kita ingin menghitung jumlah muatan yang sudah lewat dalam satu waktu, I kali T saja. Ya, misalkan T ini dalam 1 menit misalnya. Dalam 1 menit ada berapa arus yang lewat. Nah, itu ada berapa muatan yang lewat. Misalnya ada 20 kolom dalam 10 detik misalnya ya. 10 detik. Berarti kita dapatkan ini adalah 2 ampere. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau tegangan itu mirip seperti potensial ya. Kita dulu pernah bahas potensial, misalnya buah yang jatuh dari pohon, nah seperti itu. Semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula tegangan suatu listrik itu ya. Ini contoh aja nih, ini bukan yang sebenarnya, ini contoh. Misalnya ada bejana ya, bejana atau vessel diisi air. Nah, ketinggian dari permukaan air ini terhadap lantai yang di bawah itu adalah voltase atau tegangannya ya. Karena ini menunjukkan potensialnya. Jadi nanti akan mempercepat semakin cepat turunnya ya. Nah, arus itu adalah berapa banyak yang air yang lewat. Nah, sama seperti itu ya. Nah, itu bagaimana kita membayangkan arus dan tegangan seperti itu ya. Sedangkan kalau hambatan itu menunjukkan seberapa sulit arus listrik mengalir pada suatu material. Jadi hambatan ini faktornya ya ada tergantung pada materialnya. Nah, salah satunya adalah luas penampang ya. Luas penampang. Makanya kalau kabel kita jarang gunakan kabel yang tebal-tebal, pasti kabelnya serabut ya. Kabelnya serabut biasanya seperti itu. Kenapa? Kalau kabelnya tebal itu nanti hambatannya besar. Kalau hambatannya besar nanti banyak arus listrik yang susah lewat gitu. Kecuali mungkin yang memang digunakan untuk arus besar ya. Arus besar kayak mesin-mesin yang besar. Itu pasti kabelnya juga tebal-tebal. Ya, seperti itu. Oke, rumusnya R sama dengan V per I ya. R itu hambatan dalam ohm, V tegangan dalam volt, dan I arus dalam ampere. Nah, ini adalah hukum Ohm ya, hukum Ohm. Bunyinya besar arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar berbanding lurus dengan beda tegangan atau potensial, beda potensial atau tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, ini ada 3 rumus yang sebenarnya sama aja. Ini mempermudah saudara untuk menggunakannya ya. Misalnya kalau kita mencari V sama dengan I kali R. Ya, jadi V itu di atas, V itu sama juga dengan I kali R yang di bawahnya gitu. Kalau kita mau cari I berarti V per R ya. Kan ini posisinya mirip kan? Sama yang di bawah V per R. Terus kalau R sama dengan V per I ya. V per I. Nah, seperti itu. Ini mempermudah aja. Nah, kalau masih belum paham, masih belum kebayang, nah seperti ini ya analoginya. Ampere itu jumlah muatan yang melewat ya.
jumlah hambatan yang mau lewat dalam suatu material. Volt itu tenaganya ya, kecepatannya. Semakin besar voltnya, semakin cepat si arus ini lewat. Sementara kalau ohm, ini yang ganggu. Ya, jadi kalau hambatannya besar, dia semakin susah lewat seperti itu. Ya, jadi ampere itu jumlahnya ya. Sementara volt itu dalam tanda kutip kecepatannya. Baik, contoh soal misalnya kita atur suatu power supply atau DC generator untuk dapat menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt. Kemudian potensiometernya diatur ke 4 ohm. Berapakah nilai arus listrik? Ini sebenarnya mudah aja. Kita jawab ya. Misalnya kita ketahui voltnya tadi 10 volt ya. Kemudian R-nya 10 ohm. Dan kita dapatkan rumus yang tadi, I sama dengan V per R. Ini dari hukum ohm ya. Nah, maka kita dapatkan I sama dengan 10 volt per 4 ohm sama dengan 2,5 ampere. Kemudian ada daya dan energi dan daya listriknya. Jadi ada energi itu sudah kita bahas dulu ya. Serupa dengan kerja ya. Makanya simbolnya mirip seperti kerja. W. Itu kemampuan listrik untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau energinya ya. Satuannya joule. Rumusnya W sama dengan VIT. Tegangan, arus, dan waktu. Sementara kalau P atau power adalah jumlah energi setiap satuan waktu. Jadi ini kapasitasnya setiap detik berapa? Atau dalam setiap menit atau dalam setiap jam tergantung. Tapi kalau watt itu biasanya sih joule per sekon. Biasanya ya. Tapi kalau dalam jam juga bisa. Ada misalnya kalau kita hubungkan ke jam ya. Kalau di rumah-rumahan kita tahu kilowatt hour ya. Nah, ini satuan dari energi ya. Karena watt ini kan ini ya, watt itu adalah daya kan. Dan H itu jam. Jadi kalau kita hubungkan ke sini kan P sama dengan W per T. Jadi kita dapatkan W sama dengan P kali T. Nah, ini kan kilowatt itu kan 1000 watt ya. Ini kan P ya. Sedangkan H itu adalah T. Jadi kWh itu adalah satuan energi. Saudara kalau punya peralatan listrik di rumah, misalnya handphone atau laptop ya, pasti punya chargernya kan. Nah, rumahan kita di Indonesia itu sudah di-set dari PLN punya tegangan 220 volt. Nah, tegangan 220 volt. Kalau di luar negeri itu beda-beda, ada yang 110, ada yang 220, tapi kalau Indonesia pakainya 220. Nah, misalnya nih, ada suatu rumah di Batam, seorang mahasiswa menggunakan charger laptop selama 2 jam setiap hari ya. Jadi satu harinya 2 jam. Kalau kita lihat di sini, inputnya itu antara 100 sampai 240. Berarti cocok ya, kalau dipakai di Indonesia yang 220 volt masih masuk ya. Dan ini arusnya 1,5 ampere ya. Arus inputnya 1,5 ampere. Kalau output itu dikeluarkan, ya misalkan ya, dia gunakan 15 volt, itu 3 ampere, ya, misalkan seperti itu. Itu tergantung keluarannya. Tapi sekarang yang kita hitung adalah masuknya, inputnya. Nah, jika tarif listrik di Batam itu 1054 per kWh, kWh itu kilowatt hour, tentukan biaya pemakaian listrik untuk charger laptopnya selama sebulan. Nah, ini hanya pemakaian charger laptopnya aja ya, belum hitung-hitung yang lain dan belum hitung abonemen ya. Nanti ada abonemennya sih sebenarnya. Ya, jadi ini perhitungannya voltnya 220 volt, I-nya 1,5 ampere, maka P-nya ya adalah VI 220 dikali 1,5 ampere, kita dapatkan 330 watt. Perharinya tinggal dikali 2 jam ya, karena kan watt itu energi per satuan waktu kan. Nah, waktunya 2 jam. Nah, kita dapatkan 660 watt hour. Nggak usah dikali detik, langsung aja kali jam boleh. Kemudian per bulannya berarti 660 dikali 30 kan. Karena satu harinya 2 jam. Kalau 30 hari berapa? Kita dapatkan
19.800 watt hour atau 19,8 kilowatt hour. Sehingga biaya listrik per bulannya adalah 19,8 kilowatt hour dikali 1054, kita dapatkan biaya listriknya hanya Rp20.869,2. Ini kalau dia gunakan 2 jam selama sebulan. Baik, demikian mengenai listrik. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Kita akan membahas mengenai lebih dalam tentang listrik, termasuk elektromagnet, rangkaian listrik, dan yang lain-lain. Demikian, sampai ketemu lagi.